Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tony Muhammad Taufik, masih dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita membahas tentang pengertian sejarah. Ada yang tahu tentang sejarah? Nah, sejarah itu sering dikaitkan dengan masa lalu. Tapi bukan yang itu ya. Nah, sebelum kita bahas pengertian sejarah, kita sering dengar istilah jas merah. Apa itu jas merah? Nah, jas merah ini dikeluarkan oleh proklamator kita, Bung Karno. Isinya adalah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, maksudnya apa jangan sekali-kali meninggalkan sejarah? Nah, istilah yang dikeluarkan Bung Karno ini mengingatkan bahwa sejarah itu memiliki hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian masa lalu, kemudian kita petik untuk kita laksanakan hari ini supaya kita mendapatkan masa depan yang gemilang. Seperti contoh misalnya, suatu pagi saya berjalan kemudian jatuh ke dalam sebuah lubang. Nah, di dalam kejadian tersebut kita bisa ambil hikmahnya bahwa di jalan tersebut ada lubang. Nah, ketika jalan tersebut ada lubang, keesokan harinya atau hari ini kita jalan-jalan lagi melewati jalan tersebut. Nah, kira-kira kita akan masuk lubang yang sama atau tidak? Nah, tentu kita akan menghindari lubang tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu hikmah yang bisa kita ambil dari sejarah atau kejadian-kejadian sejarah. Pasti ada sebuah hikmah yang bisa kita ambil. Nah, kita masuk ke pengertian sejarah. Nah, sejarah ini diambil dari bahasa Arab, yaitu sajaratun. Apa itu sajaratun? Diambil dari kata pohon. Nah, apa hubungannya sejarah dengan pohon? Nah, kita lihat pohon ini memiliki sebuah karakter. Yang pertama adanya akar atau adanya asal usul. Nah, asal usul di sini kita sering kaitkan dengan ada pohon keluarga. Nah, kita punya keluarga, kita punya ayah, ibu, kita punya kakek nenek dan sebagainya. Nah, sering digambarkan sebagai pohon. Misalnya saya di sini adalah anak, ya. Kemudian ibu bapak saya. Nah, ibu bapak saya punyai orang tua lagi atau kakek dan nenek saya. Nah, ibu saya punya orang tua lagi, punyai kakek nenek saya juga. Nah, terus sampai ke atas akhirnya menyerupai sebuah pohon. Maka pohon di sini diambil dari silsilah atau asal usul. Kenapa harus pohon dalam bahasa Arab gitu ya. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris menyebutkan sejarah adalah history atau kejadian di masa lalu. Kemudian dalam bahasa Yunani sejarah itu diartikan ini yaitu historia atau kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu dan dikaitkan dengan manusia ya. Nah, dari sini itu secara bahasa. Kemudian menurut pakar-pakar ahli ya, menurut pakar-pakar apa itu sejarah? Nah, menurut Herodotus ya, Herodotus ini adalah dikenal sebagai bapak sejarah dunia. Nah, Herodotus mengemukakan bahwa sejarah itu adalah sebuah kajian untuk menceritakan suatu perputaran jatuh bangunnya seseorang tokoh, masyarakat, ataupun sebuah peradaban. Nah, itu menurut Herodotus. Kemudian menurut Aristoteles juga menyebutkan bahwa sejarah merupakan sistem yang meneliti suatu kejadian sejak awal dan tersusun dalam bentuk kronologi atau sebuah urutan-urutan waktu. Nah, itu menurut pakar. Kemudian menurut istilah sendiri, sejarah diartikan adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Nah, dalam pengertian ini baik segi bahasa ataupun menurut para pakar, nah kita ambil beberapa kesimpulan bahwa sejarah itu harus memiliki, yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah waktunya, urutan-urutan waktunya, ketiga adalah ruang atau tempat terjadinya sebuah kejadian. Nah, maka kita simpulkan dari situ, kemudian masuk ke dalam unsur-unsur sejarah. Apa unsur sejarah? Yang tadi
Yang pertama adalah sejarah harus memiliki yang pertama manusia sebagai apa? Sebagai subjek. Nah, manusia sebagai subjek sejarah itu manusia sebagai pembuat sejarah sendiri di kejadian masa lampau. Nah, kalau kita teliti manusianya itu dari masa lampau, nah manusia sendiri menjadi objek dari sejarah, objek yang akan kita teliti. Nah, seperti itu. Nah, kemudian unsur yang kedua adalah waktu. Nah, waktu di sini adalah urutan-urutan waktu di mana ada kejadian demi kejadian itu berurut. Nah, atau secara diakronis. Nah, kemudian yang harus ada itu adalah ruang. Nah, apa itu ruang? Ruang adalah tempat. Contoh kita masukkan ketiga poin atau unsur yang tadi ada manusia, ruang, dan waktu itu sendiri. Yang pertama adalah manusia. Yang akan kita teliti objeknya adalah manusia. Contoh manusia purba, kejadian manusia purba. Bagaimana manusia purba bisa datang ke Indonesia? Berarti kita sudah jelas. Unsur yang pertama adalah manusia. Manusianya adalah manusia purba. Kemudian waktunya yang kita tentukan adalah zaman purba atau sebelum manusia mengenal tulisan. Kemudian ruangnya adalah Indonesia. Nah, itu 3 unsur yang kita gabungkan. Ada yang pertama manusia, ruang, manusia, waktu, dan ruang. Nah, jadi dari ketiga itu menjadi sebuah unsur dari sejarah. Lalu apalagi unsur yang selanjutnya? Dalam unsur sejarah itu yang selanjutnya selain yang 3 tadi ada yang keempat, yaitu kontinuitas. Apa itu kontinuitas? Kontinuitas adalah sebuah kejadian sejarah itu selalu berkelanjutan atau berdampak kepada kejadian-kejadian yang selanjutnya. Atau disebut juga dengan kausalitas. Ada sebab, ada akibat. Nah, seperti itu. Nah, yang kelima adalah unsur sejarah, yaitu dampak yang akan terjadi. Jadi dari yang keempat tadi adanya unsur kontinuitas atau berkelanjutan dari adanya sebab di situ. Kemudian yang kelima adalah dampak ya atau akibat yang akan ditimbulkan dari sebuah kejadian yang sebelumnya. Nah, jadi dalam unsur sejarah itu ada 5 unsur. Yang pertama adalah manusia sebagai objeknya. Kemudian yang kedua adalah waktu. Yang ketiga adalah ruang. Yang keempat adalah kontinuitas. Yang kelima adalah dampak ya. Nah, kita ambil sebuah contoh tadi. Yang pertama manusianya adalah manusia purba yang akan kita teliti. Kemudian yang kedua waktunya kapan? Itu masa di mana manusia sebelum mengenal tulisan. Yang ketiga adalah tempatnya di mana akan kita teliti, yaitu ada di Indonesia. Nah, kemudian ada kontinuitas. Nah, setelah manusia purba apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi selanjutnya adalah Indonesia kedatangan para penjelajah dari India, sehingga mereka membawa kitab dan akhirnya masuklah masa manusia Indonesia mengenal tulisan atau masa Hindu dan Buddha. Selanjutnya adalah dampak. Nah, dampaknya tadi yang kita sebutkan, masuknya masa baru. Jadi masa sebelum mengenal tulisan atau praaksara masuk ke masa aksara atau masa Hindu dan Buddha. Nah, itu mungkin salah satu contohnya. Mungkin cukup paham untuk pembelajaran kita kali ini. Nah, kalau sudah, itu dulu mungkin pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, kita lanjut ke video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.